Abu Dujana adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW dari kabilah Khazraj. Ia terkenal dengan sosok pemberani di medan perang, juga sangat menjaga keluarganya dari perkara yang haram. Mengutip kitab I'anatut Talibin bab Luqatah karya Abu Bakar bin Muhammad Syata ad-Dimyati, suatu ketika Abu Dujana langsung bergegas pulang ke rumah usai melaksanakan sholat subuh. Ia tak mengikuti doa-doa yang dipanjatkan Rasulullah selepas sholat. Rasulullah pun bertanya kepada Abu Dujana, "Wahai Abu Dujana, apakah engkau tidak memiliki permintaan yang perlu engkau panjatkan ke hadirat Allah, sehingga engkau sering meninggalkan masjid sebelum aku selesai berdoa?" Abu Dujana lalu bercerita, di dekat rumahnya terdapat satu pohon kurma yang menjulang milik tetangganya. Dahan pohon kurma itu menjuntai ke rumah Abu Dujana. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku itu saling berjatuhan, mendarat di rumah kami, kata Abu Dujana. "Ya Rasul, kami sekeluarga orang yang tak berpunya. Anakku sering kelaparan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat mereka makan," Abu Dujana menambahkan. "Oleh karena itu, setelah selesai sholat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami yang berjajaran di rumah, lalu kami kembalikan kepada pemiliknya," sambungnya. Air mata Rasulullah berderai deras. Abu Dujana bercerita lagi kepada Rasulullah, pernah suatu ketika anaknya memakan kurma yang jatuh dari pohon dekat rumahnya itu. Lalu Abu Dujana berusaha untuk mengeluarkan kurma yang telah dimakan itu dari mulut anaknya. Ia benar-benar tidak ingin keluarganya makan dari cara yang tidak halal. Mendengar cerita itu, Rasulullah menangis, air matanya berderai deras. Kemudian Rasulullah mencari tahu siapa pemilik pohon kurma yang dekat rumah Abu Dujana itu. Abu Dujana mengatakan bahwa pohon kurma itu pemiliknya adalah laki-laki munafik. Rasulullah menemui laki-laki pemilik pohon kurma itu. Rasulullah akan membeli pohon kurma itu dengan senilai 10 pohon kali lipat. Pohon itu terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada, kata Rasul. Pemilik pohon kurma itu menjawab tawaran dari Rasulullah, "Saya tidak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan ingin dibayar saat ini juga," ujarnya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menawarkan lagi, Abu Bakar akan membeli pohon kurma itu dengan 10 kali lipat dari pohon kurma yang laki-laki itu miliki. Jenis 10 pohon kurma ini lebih bagus dari pohon kurma yang dimiliki laki-laki itu dan tidak ada di kota ini. Laki-laki munafik pemilik pohon kurma itu mau menjualnya dengan apa yang ditawarkan Abu Bakar. "Bagus, aku beli," sahut Abu Bakar. Setelah dibeli, lantas Abu Bakar menyerahkan pohon kurma itu kepada Abu Dujana. Rasulullah kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Rasulullah itu, Abu Bakar dan Abu Dujana bergembira bukan main. Sedangkan laki-laki munafik itu punya mendatangi istrinya, menceritakan kejadian yang terjadi dan berniat licik. "Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu dan buah-buahannya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun," kata si munafik kepada istrinya. Tanpa disangka, keesokan harinya tiba-tiba pohon kurma itu berpindah posisi. Semula berada di tanah si fasik, lalu pindah di atas tanah milik Abu Dujana. Si munafik itu pun heran. Tanpa disangka, keesokan harinya tiba-tiba pohon kurma itu berpindah posisi. Semula berada di tanah si munafik, lalu pindah di atas tanah milik Abu Dujana. Si munafik itu pun heran. Ternyata pohon kurma yang berpindah posisi itu adalah salah satu mukjizat Rasulullah SAW yang dirasakan oleh Abu Dujana. Wallahu a'lam bishawab.